Perkenalkan, kami mahasiswa dari Perguruan Tinggi Widya Dharma Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Dan diampu oleh Pak Heri Ferianto. Dan perkenalkan, nama saya Diki Haris. Nama saya Kelvin. Nama saya Widianto Wijaya. Dan kami akan memerankan peran dalam materi kompensasi dengan tema evaluasi sistem kompensasi perusahaan dan penyelesaian masalah ketidakpuasan karyawan. Misi Pak. Ya, silakan masuk. Selamat sore, Bapak Widi. Sore juga Pak. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Kita perlu membahas keluhan beberapa karyawan mengenai kompensasi. Hari ini saya juga mengundang Bapak Jeki untuk memberi masukan langsung. Saya juga menunggu pertemuan ini Pak. Akhir-akhir ini saya melihat motivasi tim itu mulai menurun Pak. Ya. Permisi Pak. Silakan masuk. Baik Pak. Maaf Pak, saya terlambat. Tadi saya ada kerjakan sesuatu. Tidak apa-apa, Jeki. Kita ingin mendengar langsung pendapatmu soal kompensasi yang sedang ramai dibicarakan oleh karyawan. Baik Pak, tapi saya rasa karyawan kita ini banyak yang mengeluh soal beban kerja akhir-akhir ini yang sangat berat. Namun kompensasi yang diberikan tidak berubah. Gajinya tetap, bonus tunjangannya juga tetap, dan uang lembur seperti tidak adil bagi mereka. Iki, apa kamu punya contoh yang nyata agar kita bisa mempertimbangkan? Sangat banyak Pak. Seperti salah satu contohnya tim kami sendiri. Kami menyelesaikan 2 proyek besar dengan deadline yang ketat. Namun kami mendapatkan bonus yang sama seperti tahun sebelumnya. Saya mengerti, dan laporan dari analitik juga menunjukkan bahwa jam lembur di divisi kamu naik 30%. Tapi kompensasi lembur yang diberikan memang terhambat karena sistem yang lama. Itu dia sih Pak. Teman-teman saya menganggap bahwa perusahaan tidak melihat usaha yang kami kerjakan. Kami tidak menuntut berlebihan, kami hanya ingin usaha kami dihargai dengan adil. Baik, sebelum kita bahas solusi, saya jelaskan sedikit mengenai konsep kompensasi supaya kita satu pemahaman. Kompensasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama finansial langsung, yaitu seperti gaji yang diberikan, bonus serta insentif. Yang kedua ada finansial tidak langsung, seperti tunjangan kesehatan, fasilitas serta program pensiun. Dan terakhir ada non finansial. Non finansial itu seperti pemberian lingkungan kerja yang nyaman, lalu ada pengakuan serta kesempatan untuk berkembang. Tujuan kompensasi itu penting. Yang pertama dapat menarik karyawan berkualitas, memotivasi karyawan serta meningkatkan produktivitas. Kalau salah satu tujuan tidak terpenuhi, maka akan muncul suatu masalah seperti yang sekarang. Saya setuju Pak. Saya melihat sendiri sih bagaimana kinerja yang sangat baik, tapi semangat mereka turun karena kompensasi yang tidak mencerminkan kinerja mereka Pak. Menurutmu masalah utamanya apa? Menurut saya pertama, yaitu bonus yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja kami. Yang kedua, tunjangan kesehatan juga terasa kurang mengingat karyawan kita ini punya keluarga. Yang ketiga itu saya merasa hasil kerja kami tidak begitu dilirik walaupun
tidak terlalu diapresiasi walaupun kinerja kami sudah semaksimal mungkin. Baik, itu masuk akal sih. Soalnya pengakuan saya akui, itu juga salah saya. Tim sudah bekerja keras, tapi saya belum sempat membuat program penghargaan yang rutin untuk mereka sih. Akar masalahnya adalah persepsi ketidakadilan. Walaupun perusahaan memberikan kompensasi, karyawan merasa tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan atau kontribusinya. Ya Pak, adil itu penting sih bagi kami. Kalau diberikan secara adil, kami akan lebih semangat kerja. Bagaimana kalau mulai dengan bonus berbasis kinerja? Apakah bisa dibuat fleksibel, Pak? Sistem tersebut dapat diterapkan seperti skemanya. Jika kinerja standar, bonus diberikan naik 10%. Jika kinerja tinggi, bonus naik 15%. Serta jika kinerja sangat tinggi, bonus naik 20%. Itu sangat baik Pak, banyak rekan kami yang menginginkan pelatihan agar mereka bisa dipromosikan ke depannya. Dan bonus, saya juga mengusulkan adanya 1. Penambahan tunjangan kesehatan, 2. Subsidi makan untuk karyawan yang lembur, 3. Peningkatan fasilitas kerja seperti laptop baru. Saya juga bisa mengatur jawab shiftnya sih Pak, yang lebih manusiawi agar tidak terlalu melelahkan. Kompensasi tidak langsung seperti ini juga yang sangat penting. Terima kasih Pak. Fasilitas yang lebih baik akan membuat kinerja tim kami akan jauh lebih efisien. Saya akan membuat program apresiasi untuk tim seperti Employee of the Month, penghargaan proyek yang terbaik, sertifikat per divisi, pujian langsung ke meeting bulanan. Pengakuan kecil bisa meningkatkan rasa yang dihargai, Pak. Tentu saya akan menambah pelatihan. Karyawan yang mendapatkan pelatihan ini akan merasa perusahaannya memperhatikan pengembangan karir bagi karyawannya. Itu sangat baik Pak, banyak rekan kami yang menginginkan pelatihan agar mereka bisa dipromosikan ke depannya. Kita ambil contoh nyata, tahun lalu Jeki menyelesaikan 3 proyek besar dengan hasil bagus. Sistem lama hanya memberikan bonus sebesar 10%. Tapi dengan sistem baru, Jeki bisa mendapatkan bonus 18% serta mendapatkan sertifikat penghargaan, mendapatkan subsidi makan lembur, serta berhak mengikuti pelatihan pengembangan karir. Wah, itu sangat bagus Pak. Kami yakin kedepannya kami akan lebih perform. Satu hal yang penting ada transparansi sih Pak. Karyawan harus tahu bagaimana bonus dihitung, indikator kerja yang digunakan juga. Siapa yang berhak mendapatkan penghargaan, kapan penilaian dilakukan juga Pak. Jika semua jelas, tidak akan ada salah paham juga Pak. Betul, transparansi adalah dasar dalam kompensasi. Jadi kita sepakat untuk melakukan perubahan berikut. Seperti yang pertama ada sistem bonus berbasis kinerja. Yang kedua ada penambahan tunjangan dan fasilitas kerja. Yang ketiga ada program penghargaan rutin. Yang keempat ada pelatihan untuk pengembangan karir. Serta yang terakhir ada transparansi dalam proses penilaian. Terima kasih Pak Kevin dan Pak Widi. Saya yakin perubahan ini akan membawakan dampak positif bagi semua karyawan di perusahaan ini. Terima kasih juga Jeki sudah jujur menyampaikan keluhan. Kita ingin perusahaan berkembang bersama karyawan juga. Kalau begitu, rapat hari ini kita tutup. Terima kasih atas diskusi yang konstruktif. Mari kita wujudkan sistem kompensasi yang adil dan memotivasi. Jadi kesimpulan pada tema hari ini yaitu kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta meningkatkan produktivitas dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Kompetitif sangat penting untuk menjaga kepuasan dan motivasi kerja. Karyawan yang merasa kompensasinya adil dan sesuai kontribusi akan lebih produktif, loyal, dan memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Kalau begitu, rapat hari ini kita tutup. Terima kasih atas diskusi yang konstruktif. Mari kita wujudkan sistem kompensasi yang adil dan memotivasi.
Terima kasih juga Pak.